Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita punya selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena tuntunan dan penyertaan-Nya, kita telah ada di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Dan di minggu yang terakhir ini kita akan ada lagi dalam kebaktian buka usbu yang di hari ini kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra. Esra pasal 6 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Mengawali pembacaan Alkitab ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu ini. Dan di hari baru pemberian Tuhan ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang kami yakini firman Tuhan menjadi dasar, menjadi penopang bagi kami di dalam kami memasuki usbu baru pemberian Tuhan ini. Karena itu Roh Kudus kami minta ya Bapa, supaya kami mengerti apa kata firman-Mu ini bagi perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Esra pasal 6 ayat 13 hingga yang ke-15 yang diberi judul Pekerjaan Selesai Pentabisan Rumah Allah dan Hari Raya Paskah yang pertama. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, Syetar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan saksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita tadi, Esra pasal 6 ayat 13 hingga 15. Kita menemukan bagaimana pekerjaan pembangunan rumah Allah di Yerusalem akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Berkat campur
tangan Tuhan. Tetapi yang memegang peranan penting di sana adalah Raja Darius, Raja Kores, dan Raja Artasasta dalam memainkan peranan penting menyetujui pembangunan rumah Allah ini. Tetapi lebih dari itu, tangan Tuhan yang memimpin semua untuk terjadi tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus berkati, ada 3 hal yang dapat kita maknai dari bacaan kita ini. Yang pertama adalah Tuhan bekerja melalui cara yang sering kita tidak mengerti, yang sering tidak pernah kita duga. Dalam kisah ini, Esra 6 ayat 13, ternyata campur tangan Tuhan bukan hanya dalam bentuk mujizat, tetapi juga Tuhan memakai siapa saja, termasuk mereka yang mungkin kita tidak anggap sebagai bagian dari umat Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan itu. Dalam hidup kita juga, Tuhan hadir dalam setiap proses yang sedang kita jalani. Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita dalam keputusan yang tampaknya duniawi, tetapi sebenarnya adalah bagian dari rencana besar Allah. Yang kedua dari bacaan kita adalah dalam kisah ini di Esra pasal 6 ayat 14, orang Israel menaati perintah Raja Persia dan firman Tuhan melalui para nabi. Ketaatan para raja sebenarnya menjadi kunci penyelesaian pembangunan rumah Allah itu. Demikian pula relasi hubungan kita dengan Tuhan dibangun ketika kita taat pada firman-Nya. Bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami jalan yang Tuhan sediakan bagi kita, ketaatan adalah langkah yang penting untuk membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita setia, ketika kita taat, patuh kepada Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kita melalui setiap langkah yang diberikan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih. Bagian yang ketiga dari bacaan kita, Esra 6 ayat 15, mengatakan bahwa pembangunan rumah Allah selesai pada tanggal 3 bulan Adar
di tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Ini menunjukkan bahwa apa yang dimulai dan didasarkan dengan Tuhan, maka Tuhan pula yang akan menyelesaikannya bagi kita. Walaupun ada hambatan, walaupun ada tantangan di sepanjang jalan, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Apapun yang sedang kita bangun, baik itu pelayanan kita, pekerjaan kita, hubungan-hubungan kita dengan sesama. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kita pada penyelesaian yang sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Karena itu, bangunlah relasi, bangunlah hubungan kita terus dengan Tuhan melalui campur tangannya dalam setiap hari-hari hidup kita. Dalam setiap situasi kita, Tuhan bekerja melalui orang-orang dan melalui peristiwa di sekitar kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk taat dan percaya pada rencananya. Mari kita belajar untuk mengenali dan bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sambil tetap berpegang pada janjinya bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai dengan kita. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk memulai usbu yang baru dengan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, dan pelayanan-pelayanan kita. Amin.